Shalom Majojua Manbanta Krina Perpulungan Sektor Lenteng Agung. Janda kami Pendeta Indah Beruginting. Kami mereka pembelajaran Ibas PJJ Wari Enda si bertemakan gelusin baru Ibas Kristus. Pedang kita arlajar mari ras kita toto. Bapak kami sini surga si sembah kami arananu Yesus Kristus. Bujur dikatakan kami manbandu Bapak. Ibas wari enda tetapi gejap kami kekuatan sirena ibas kamnari, kepentaran sirena ibas kamnari. Maka ngasup kami pulung di tengah-tengah jabu kami, guna arlajar karena katandu ibas PJJ online enda. Ngeranalah kam Bapak di tengah-tengah pusuras perukuran kami, arkitekan kami gosikap guna arlajar, karena katandu jangan ngelakukan ibas kegeluhan idonia enda. Enda pertoton kami Bapak. Ibas gelaran andu Yesus Kristus serah kami ngadap membantu. Amin. Perpulungan seni kelengi Tuhan, bahan perenungan ta, terambil ibas Roma 8 ayat siwah 10 sada. Roma 8 ayat siwah 10 sada. Yogekan kami alu tunggal. Kam labo gelu rikutkan sura-sura ukur manusia, tapi kam gelu rikutkan sura-sura kesah. Adi tuhukin kesah di bata ringan ibas kam. Kala silalik kesah Kristus ibas ia, lah ia si kerajaan Kristus. Tapi adik Kristus ringan ibas kam, maka amin harus gia kulandu mate arkiteken dosa, tenindu geluh kap arkiteken di bata enggo ngerembakkan kam, kempak dirina. Adik kesah di bata singgo pekeke Yesus ibas si mate nari ringan ibas kam, maka di bata singgo pekeke Kristus ibas si mate nari laban cilang, mereka geluh simbaru man kulandu, si harus mate arah kesahna si ringan ibas kami. Terjang jenda ayat permenentah. Jojua. Perpulungan seni kelengi Tuhan, tidak terasa kita sudah masuk pada masa Pekan Suci Paskah. Wari enda kita RPJJ, pagi kita Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, ras Minggu Paskah. Memang harusnya kalau tadi tidak di rumah saja kita akan sibuk mempersiapkan diri bersekutu bersama di gereja, tapi tidak mengurangi makna, tidak mengurangi kehadiran Allah karena Allah itu sang hadir, maka di rumah saja pun kita bisa merasakan kehadiran Allah. Roma enda menjadi menarik kita renungkan karena memang tulisan Paulus ini mengingatkan kepada orang-orang Kristen di Roma untuk mengerti bagaimana Allah sudah memperdamaikan dirinya dengan manusia melalui Yesus Kristus. Terutama di pasal yang ke-5 sampai 8 ini, Paulus mengajarkan bagaimana umat Kristen itu memiliki kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru itu bukan dimulai dari bagaimana hebatnya karya manusia, tapi bagaimana hebatnya Allah yang mau mati di kayu salib, dibangkitkan dari kematian untuk menebus dosa manusia. Dan ini juga, kitab ini juga yang sering dipakai untuk menjelaskan bagaimana Martin Luther ketika memprotes gereja Katolik bahwa penebusan, keselamatan itu adalah berasal dari iman, bukan penebusan melalui surat indulgensia. Oleh sebab itu menjadi menarik perpulungan seni kelengi Tuhan untuk menghidupi, merenungkan sudah sejauh mana kehidupan kita ini. Kalau kita berpikir pada jemaat pembaca Roma yang lalu, wajar mereka tuh menjadi generasi pertama karena hidup yang awalnya sangat gelap itu kemudian harus masuk dalam terang Kristus. Jadi dia masih sangat baru dalam menerima Kristus. Kita kan sudah lama ini kan. Kita udah berapa puluh tahun menjadi Kristen. Sudah berpuluh-puluh tahun merasakan Natal, merasakan Paskah, melakukan segala sakramental dan seremonial dalam iman kita. Tapi apakah kita sudah benar-benar hidup dalam kehidupan yang baru? Belum tentu. Karena ternyata justru saking lamanya kita terbiasa dalam rutinitas, terbiasa dalam kebiasaan yang akhirnya membuat kita lupa untuk mengintrospeksi spiritualitas kita, mengevaluasi disiplin rohani kita dalam kehidupan di dunia ini. Dan ini menjadi penting. Dan bersyukurlah kita juga mendapati pembelajaran ini di momen yang sukar ini. Karena ini menjadi paket yang utuh, ya. Momen di rumah saja harus benar-benar merayakan Paskah, merenungkan
pengorbanan Yesus itu di rumah sembari mengingat kondisi yang sangat sukar ini sangat membutuhkan pikiran yang positif, membutuhkan pengharapan yang kuat kepada Allah. Jadi ini momen yang baik untuk kembali kita renungkan. Sudahkah kita memiliki gelusin baru? Sudahkah kesah di bata ringan ibas kita? Karena ini menjadi puncak. Saya memiliki materi yang bisa kita saksikan bersama. Pada ayat 9, ia mengatakan bahwa kam labong geluh rikutkan sura-sura ukur manusia. Tapi kam geluh rikutkan sura-sura kesah, adituhukin kesah di bata ringan ibas kam. Kala silalit kesah Kristus ibas ia, lah ia si kerajaan Kristus. Wah, ini keras. Paulus ingin mengatakan, kita ini memang manusia, tapi harusnya kehidupan kita bukan didominasi, bukan mengikuti keinginan daging manusia itu. Tapi justru kita yang hidup dalam dunia ini yang diberikan nafas, dihembuskan nafas pada zaman penciptaan itu, harus menyadari ada nggak Roh Kudus di dalam hidup kita. Atau jangan-jangan ya kita hidup sebagai manusia, ya kita bernafas melalui nafas kehidupan Allah, tapi tidak mencerminkan kehadiran Kristus. Sudah berpuluh-puluh tahun kita menjadi Kristen, tapi Kristus pun tidak terlihat melalui nafas, melalui cara bicara kita, melalui sikap kehidupan kita. Oleh sebab itu saya mengutip apa yang dikatakan Pendeta Eka Dharma Putra. Ciri-ciri orang memiliki Roh Kudus adalah 3. Yang pertama adalah dia mampu melihat lebih baik, memilih lebih baik, dan melakukan lebih baik. 3 hal itu. Mengapa ini penting? Perpuluhan seni kelengi Tuhan. Hidup kita penuh dengan pilihan. Hidup kita penuh dengan pergolakan ekonomi. Hidup kita penuh dengan tantangan. Kadang-kadang kita tidak bisa lagi melihat yang lebih baik karena saking banyaknya penderitaan itu. Tapi kalau ada Roh Kudus, kita tetap bisa melihat yang lebih baik. Kita bisa melihat sebuah cahaya di tengah kegelapan. Kita bisa melihat pengharapan itu pun walaupun terkesan sangat mustahil untuk berharap. Melihat lebih baik. Artinya kita mampu melihat melampaui keegoisan manusia. Tidak berhenti di pada penglihatan, kita juga sanggup memilih lebih baik. Kita tahu nih, ada pilihan demi pilihan. Ketika kita pilih itu, ada risikonya. Dan kita lebih memilih diam, tidak mau memilih yang lebih baik itu karena kita tidak mau mengambil risiko. Oleh sebab itu, orang yang memiliki Roh Kudus menurut Eka Dharma Putra, dia tidak berhenti pada penglihatan, tapi dia juga melanjutkan penglihatan itu dengan mampu, sanggup, dan berani memilih yang lebih baik itu. Dan puncaknya, dia melakukan yang dia pilih dan melakukan yang lebih baik itu. Artinya apa perpuluhan seni kelengi Tuhan? Mari kita introspeksi selama ini. Selama kita bergereja, selama kita menjadi umat Kristen, selama kita menyembah Allah itu. Sudahkah yang lebih baik kita lakukan? Atau justru yang kita lakukan selama ini hanya mengamankan diri kita, hanya dalam zona nyaman kita, dan kita tidak mau mengambil resiko dalam kehidupan ini. Mental seorang Kristen harusnya mental berjuang, mental yang radikal, mental yang mau melihat yang lebih baik dalam kehidupan ini. Dan ini yang menjadi momentum. Karena apa perpuluhan seni kelengi Tuhan? Dengan kita melakukan lebih baik, dengan kita memilih lebih baik, melihat lebih baik, kita sanggup menjalani kehidupan ini. Karena apa? Walaupun resiko yang kita terima juga besar, kita tidak kehilangan pengharapan. Karena apa? Ayat 10. Tapi adik Kristus ringan ibaskam, maka amin harus dia kulandu mate erkiteken dosa, tendindu geluh kap. Tendindu geluh kap erkiteken di bata. Enggo perembakkan kam kempak dirinya. Artinya apa perpuluhan seni kelengi Tuhan? Walaupun segala resiko kita tanggung karena kita melakukan yang lebih baik, ada jaminan, ada sebuah pernyataan, ada sebuah keselamatan yang Allah nyatakan, tendindu geluh kam erkiteken di bata. Erkiteken di bata. Bukan karena kekuatan kita, tapi erkiteken di bata. Artinya apa perpuluhan seni kelengi Tuhan? Ketika Allah yang sudah
memberikan dirinya bagi kita melalui kematian Yesus Kristus. Harusnya pun kita menyambut ini dengan komitmen. Aku mau melakukan kebaikan tanpa pamrih. Aku menerima segala resikonya karena aku mengingat ketika aku melakukan ini, Allah yang aku sembah dan aku puji. Janji itu tidak berhenti di situ. Janji itu dilanjutkan dengan ayat 11 ketika ia mengatakan, "Adi kesah di bata singgo pekeke Jesus ibasi mate nari ringani baskam, maka di bata singgo pekeke Kristus ibasi mate nari labancila mereken gelu simbaru man kulandu si harus mate arah kesana si ringan ibas kami." Mereka gelusim baru, semua dimulai dari bagaimana kita sadar apakah Roh Kudus itu hidup dalam kita atau tidak. Karena tanpa ada Roh Kudus, tanpa ada Allah dalam kehidupan kita, kita tidak sanggup hidup dalam kehidupan yang baru. Kita tidak sanggup hidup dalam kesetiaan melakukan perintahnya. Dan ini menjadi implikasi yang kedua. Hidup yang baru itu diwartakan, terlihat, dinyatakan melalui kesetiaan kita melakukan perintahnya. Walaupun banyak orang merendahkan kita, banyak orang mengecewakan kita, tapi kita tetap setia melakukan kebaikan, melakukan perintahnya, menyatakan pernyataan kasihnya. Karena kita mengingat hidup adalah kepunyaan Allah. Hidup adalah pengharapan kepada Allah. Melakukan kebaikan tanpa pamrih, setia melakukan perintahnya, hidup dalam pengharapan kepada Allah, menjadi ciri utama kehidupan kita adalah hidup yang baru dalam Kristus. Kalau kita hanya hidup bagi surah-surah manusia, kita akan tenggelam pada kekhawatiran, kita akan tenggelam pada ketakutan, kita akan tenggelam pada pesimistis. Tapi ketika kita percaya ada Allah dalam kehidupan kita, kita menerima perdamaian Allah melalui kematian Yesus Kristus, kita mau hidup dalam pengharapan kepadanya. Kita mau setia melakukan perintahnya. Dan kita mau melakukan kebaikan tanpa pamrih. Perpulungan sini ke langit Tuhan. Wari-wari ke depan kita akan merenungkan bagaimana Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Pengharapan, dan Minggu Paskah menjadi momen kita mengenang Allah yang mau mati menderita di kayu salib dan dibangkitkan untuk menembus dosa kita. Oleh sebab itu mari persiapkan diri kita. Mari kita persiapkan Jabunta. Mari kita persiapkan rumah kita menjadi tempat kita menghadirkan Allah, menjadi tempat kita merasakan kehadiran Allah, menjadi tempat kita bersekutu bersama keluarga dan bersama dengan Tuhan kita. Dibatasi masuk-masuk kita, dibatasi mereka gegeh manbata. Amin. Ras kita tutup. Bapa kami sini surga, si sembah kami aranandu Yesus Kristus. Bujur Tuhan, kita kami maka harus kami melihat lebih baik, memilih lebih baik, bahkan melakukan yang lebih baik dalam kehidupan kami. Agar kami sanggup hidup dalam kehidupan yang baru bersama dan di dalam Kristus. Ampuni segala kesalahan kami. Kalau selama ini puluhan tahun kami sudah menjadi Kristen lalu lupa mengevaluasi diri kami. Tapi hari ini kami mau belajar bersama dengan keluarga kami di rumah saja untuk mengalami, menghidupi, dan menyembah Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Walaupun masa-masa ini sangat sulit, tapi kami akhirnya percaya ketika kami berpengharapan kepada Engkau, Engkau pun tidak akan diam dalam kehidupan kami. Tapi justru Engkau ingin lebih lagi mengingatkan kami untuk berserah, berpengharapan, dan bersekutu bersama dengan keluarga kami dan menyembah Engkau. Inilah doa kami ya Allah. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, berikanlah kami gegeh, guna ngasuh, jalani perintah. Amin. Menjojua, stay safe, stay at home, jaga iman, jaga imun.